Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami mengambil jurnal tentang FMEA yang berjudulkan A Case Study of FMEA Based Improvement for Managing New Product Development Rights. Oke, untuk selanjutnya kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama Mas Ahmad Abdullah, yang kedua Mas Ardinal Benedik, yang ketiga Mbak Jihan Roshida, dan yang keempat saya sendiri Riz Ainur Roshida. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang introduction dan tujuan penelitian. Sebelumnya, penelitian ini tuh membahas tentang FMEA yang mengembangkan produk baru atau NPD, krusial untuk mensukseskan perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif dan keuntungan. Kemudian NPD itu juga memakan waktu lama dan penuh tantangan dengan tingkat kegagalan produk baru yang tinggi. Kemudian juga NPD itu berisiko tinggi karena persaingan teknologi cepat dan tekanan untuk meningkatkan kualitas sambil mengurangi biaya. Dan FMEA efektif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kegagalan, namun penerapannya itu dalam NPD itu masih terbatas dan masih sedikit. Untuk tujuan penelitian studi case ini yaitu bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan failure mode and effect analysis yang disebut FMEA sebagai alat untuk mengurangi risiko kegagalan dalam pengembangan produk baru atau New Product Development atau NPD. Kemudian salah satu tujuan utamanya itu juga untuk mengidentifikasi kegagalan potensial pada tahap awal NPD guna mengurangi pemborosan dan mencegah produk yang buruk mencapai pasar. Kemudian selain itu juga itu untuk memberikan bukti empiris tentang efektivitas FMEA dalam mendukung proses NPD, khususnya dalam mengurangi risiko kegagalan pada fase spesifikasi dan desain. Dan juga demikian dengan penelitian ini tuh berupaya untuk mengisi kekosongan dalam literatur tentang manajemen risiko yang sistematis dalam MPD, sehingga saat itu masih kurang diperhatikan baik dalam teori maupun praktisnya. Sebagian dari validasi empiris juga itu menggunakan studi kasus pada perusahaan di industri hydrosanitary untuk menguji penerapan FMEA dan menilai dampaknya terhadap pengurangan risiko dalam proses NPD. Untuk yang selanjutnya yaitu abstrak. Di abstrak ini kita membahas tentang metode penelitian, analisis penelitian, dan subjek penelitian. Di metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan penelitian tindakan atau AR untuk menganalisis FMEA pada tahap awal NPD. Kemudian yang kedua itu melibatkan kolaborasi antara peneliti dan praktisi di perusahaan hidrosanitasi. Dan yang ketiga itu memungkinkan pemahaman mendalam tentang proses NPD dan efektivitas FMEA. Kemudian untuk analisis penelitiannya itu berfokus pada evaluasi implementasi dan efektivitas FMEA dalam mengidentifikasi dan mengatasi kegagalan produk pada tahap spesifikasi dan desain. Kemudian untuk menganalisis hasil kolaboratif untuk mengevaluasi keberhasilan FMEA dalam mengurangi risiko dalam NPD dan ada pemetaan mode kegagalan, efektivitas tindakan korektif, dan juga dampaknya pada kinerja NPD. Kemudian untuk subjek penelitiannya itu, yang pertama itu perusahaan hidrosanitasi itu sebagai lingkungan penelitian. Yang kedua, kolaborasi antara peneliti dan praktisi untuk memahami proses NPD dan mengidentifikasi mode kegagalan. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan wawasan berharga tentang penerapan FMA dalam NPD di industri tertentu. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi dari AR atau bisa atau panjangan dari action research. Nah, metode penelitian tindakan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai action research atau disingkat sebagai AR itu adalah sebuah pendekatan penelitian yang dirancang untuk menciptakan hubungan erat antar tindakan nyata dan pemecahan masalah dengan melibatkan penelitian secara peneliti dan peserta secara kooperatif dan partisipatif. Nah, pendekatan ini tuh mengintegrasikan teori dan praktis pada siklus berulang yang meliputi perencanaan, terus ada tindakan, ada pengamatan, dan refleksi. Nah, tujuan dari AR ini tuh apa sih? Tujuan dari AR ini itu adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan mempelajari teori dan menerapkannya dalam tindakan praktis. Nah, karakteristik utama apa aja sih yang digunakan dalam AR ini? Yang pertama tuh ada kolaboratif dan partisipatif.
ada siklus berulang, dan ada fleksibilitas. Nah, ketiga ini tuh apa sih? Nah, pertama kolaboratif dan partisipatif itu adalah AR melibatkan kolaborasi erat antara peneliti dan partisipan. Peserta ini tidak hanya menjadi subjek penelitian, tetapi juga berperan aktif dalam proses penelitiannya. Nah, yang kedua ini siklus berulang. Nah, AR itu menggunakan siklus berulang yang terdiri di beberapa tahap. Yang pertama itu ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Nah, itu nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini tuh apa? Fleksibilitas ini tuh adalah metode adaptatif terhadap perubahan yang terjadi selama proses penelitian dan memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan tindakan berdasarkan temuan dan umpan balik dari yang mereka peroleh. Nah, kemudian itu ada kolaborasi antara tim peneliti dan departemen NPD perusahaan. Dalam penelitian ini tuh kolaborasi antara tim peneliti dan departemen NPD atau New Product Development perusahaan memainkan peran penting. Beberapanya itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama untuk departemen NPD itu pertama mereka punya sumber data dan wawasan dan ada implementasi praktis. Sumber data dan wawasan, Departemen NPD itu bertanggung jawab untuk menyediakan data dan wawasan yang diperlukan terkait proses pengembangan produk baru mereka. Mereka tuh memberikan informasi yang mendalam tentang produk mereka, tentang proses-proses mereka, serta masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi. Kemudian untuk dari tim peneliti itu tanggung jawab mereka apa? Dari tim peneliti, mereka tuh punya tanggung jawab untuk sebagai pengetahuan dan pengalaman, serta pendampingan dan evaluasi. Pengetahuan dan pengalaman itu gunanya untuk apa? Pengetahuan dan pengalaman itu untuk membawa eh, pengetahuan atau pengalaman praktis dalam metode penelitiannya, khususnya dalam menggunakan alat bantu dan teknik yang sesuai seperti FMA. Nah, kemudian peran kolaborasi itu apa? Nah, peran kolaborasi di dalam eh, antara pendamping dan peneliti itu ada 4 juga. Ada pengidentifikasian masalah, perencanaan tindakan, implementasi tindakan, dan pengamatan refleksi. Pengidentifikasian masalah itu mereka tuh maksudnya adalah bersama-sama dalam mengidentifikasikan masalah dan tantangan dan proses pengembangan produk baru mereka dan membutuhkan solusi. Sedangkan perencanaan tindakan itu adalah mereka merencanakan tindakan apa aja sih yang harus dilakukan dalam kegiatan proses mereka, mulai dari awal hingga akhirnya. Kemudian untuk implementasi tindakannya itu seperti apa? Mereka tuh melaksanakan tindakannya mulai dari perencanaan awal hingga akhirnya seperti apa. Bisa di selanjutnya. Nah, ini tuh tadi dalam jurnal yang kami temui, mereka menggunakan 4 step. Yang pertama itu ada action planning, introduction of tool for NPD, data collection dan implementation, evaluation and learning. Ini semua tadi itu adalah bentuk dari implementasi kolaborasi antara tim peneliti dan departemen NPD. Di dalam action planning itu terdapat lagi seperti establishable the research team, buat di introduction of tool for NPD itu ada ascension of the NPD tools currently in the use. Di data collection and implementation itu adalah session product family. Evaluation and learning itu adalah evaluating result. Nah, ini semua ini adalah beberapa step yang digunakan atau yang digunakan dalam pengolahan NVMA. Nah, dalam perusahaan ini dengan studi kasus seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Riris, dia adalah produk hidrolisasi. Selanjutnya ada literatur review. Yang pertama ada bagaimana manajemen risiko dalam proses NPD atau new product development. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi kegagalan, penerapan manajemen risiko yang efektif dapat membantu mengurangi biaya, waktu pengembangan, dan meningkatkan kualitas produk akhir. Kesuksesan NPD itu penting bagi perusahaan untuk mempertahankan keunggulan, bersaing, dan mencapai tingkat keuntungan yang tinggi. Namun NPD sering menghadapi tantangan seperti tingkat kegagalan produk, keterlambatan proyek, dan perubahan ruang lingkup. Selanjutnya ada penggunaan FME dan metode manajemen risiko. FME atau Failure Mode and Effect Analysis adalah alat yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko dalam NPD. FMEA membantu mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan dampaknya, memungkinkan tindakan pencegahan yang diambil pada tahap awal. Next. Selanjutnya ada beberapa metode manajemen risiko lainnya yang digunakan pada NPD.
Yang pertama ada Quality Function Development atau QFD, menerjemahkan kebutuhan pelanggan dan menjadikan karakteristik teknik produk. Dan yang kedua ada Design of Experience atau DOE, untuk merancang eksperimen untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Dan ketiga ada benchmark, untuk membandingkan proses dan kinerja produk dengan standar terbaik industri untuk mengidentifikasi area perbaikan dan inovasi. Dan selanjutnya ada kenapa memilih metode FME dibandingkan dengan QFD atau DO, karena yang pertama ada kompleksitas implementasi. FME lebih mudah diterapkan karena pendekatannya yang sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan teknis mendalam seperti QFD dan DOE. Yang kedua ada fokus risiko yang berbeda. Di FME berfokus pada mode kegagalan dan prioritas risiko yang efektif untuk mengurangi kegagalan awal, dan jika QFD berfokus pada kebutuhan pelanggan dan DOE pada eksperimen kualitas. Dan yang ketiga ada ketersediaan data. Di dalam FME dapat dijalankan dengan data kualitatif awal, sementara DOE memerlukan data kualitatif yang signifikan dan membutuhkan FME yang lebih mudah, dan penggunaan FME lebih mudah diakses saat data terbatas. Next. Oke, untuk selanjutnya di sini tuh ada implementasinya. FMA adalah metode sistematik yang digunakan untuk mengidentifikasikan atau menganalisis potensi mode kegagalan dalam produk, proses, atau sistem. Metode ini tuh bertujuan untuk menentukan dampak kegagalan, menilai risiko, dan mengembangkan tindakan pencegahan untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko-risiko tersebut. Langkah-langkah apa aja sih yang perlu dilakukan dalam melakukan FMA? Yang pertama tuh adalah pembentukan tim lintas fungsional. Tim ini tuh biasanya terdiri dari anggota yang dari kumpulan-kumpulan departemen dan fungsi seperti desain, seperti departemen desain, manufaktur, kualitas, dan layanan pelanggan. Pendekatan ini tuh memastikan bahwa semua perspektif itu terkait dan diperhitungkan secara detail. Yang kedua itu adalah untuk identifikasi potensi mode kegagalan melalui sesi brainstorming seperti yang tadi dijelaskan. Sifat itu adalah sistematik, tim mengidentifikasi semua potensi mode kegagalan yang mungkin terjadi pada produk, proses, atau sistem. Mode kegagalan adalah cara-cara di mana suatu produk atau proses itu dapat gagal dalam memenuhi fungsinya. Kemudian itu untuk poin yang ketiga, analisis pengukuran resiko. Setelah mengidentifikasikan mode kegagalan, langkah selanjutnya itu adalah menilai resiko setiap mode kegagalan. Itu dinilai sebagai O itu adalah kejadian atau probabilitas terjadi mode kegagalan. S itu adalah keparahan atau dampak atau konsekuensi dari mode kegagalan terjadi, dan itu adalah kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum dampak itu dirasakan. Nah, semua nilai-nilai faktor-faktor tadi saya sebutkan itu ada nilainya di bawah tabel, itu ada di ranking. Yang pertama tuh untuk ranking 5 itu probability of failure-nya itu very high, dengan possible failure rate-nya itu ada persis failure occurrence. Untuk yang ke high itu adalah frequency failure occurrence, itu ranknya 4 dan seterusnya. Nah, guna-gunanya ranking-ranking ini tuh adalah untuk mengetahui atau mempoin-poinkan nilai-nilai apa aja yang mungkin terjadi di sana, dan biasa penilaian kemudian tuh penilaian poin-poinnya itu seperti apa. Penilaian poinnya itu berdasarkan dari sudut pandang para ahli atau tim-tim yang sudah diterbitkan sebelumnya. Sebabnya tadi saya sebutkan bahwa langkah pertama dalam melakukan atau mengidentifikasikan melalui metode MPVA itu adalah melalui pembentukan tim lintas fungsional. Oke, bisa. Oke, untuk selanjutnya, NPD atau New Product Development itu apa? Nah, NPD itu adalah proses yang sistematik dan struktur untuk mengembangkan produk baru dengan tujuan
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen serta mencapai tujuan bisnis mereka. Nah, proses ini tuh biasanya melibatkan berbagai langkah dan strategi efektif yang untuk memastikan bahwa produk mereka yang dihasilkan itu dapat bersaing di pasar atau memenuhi standar dari kualitas yang mereka inginkan. Jadi, pada dasarnya NPD itu adalah eh, standar dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Langkah-langkah dalam menentukan NPD itu apa? Yang pertama tuh mengidentifikasikan peluang dan ide-ide mereka, kemudian itu menyaring ide, mengembangkan konsep, mendesain pengembangan produk, kemudian pengujian dan validasi, kemudian ada komersial dan ada evaluasi. Nah, tujuan dari NPD ini tuh apa? Yang pertama tuh untuk memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan daya saing, dan ketiga itu pasti untuk menemukan pertumbuhan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian itu di sini ada failure mode dan uh, failure mode and effect analysis atau disebut sebagai FMA. Seperti yang saya dijelaskan tadi, FMA itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses atau lainannya, atau mungkin bisa disingkat sebagai proses, sistem, dan produksi. Nah, teknik ini untuk membantu perusahaan mengantisipasi masalah-masalah yang sebelumnya terjadi dan mengambil tindakan perspektif untuk mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi. Untuk langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan, untuk diimplementasinya itu kurang lebih hampir sama. Oke, bisa di next. Baik, untuk selanjutnya terpapar hasil dari analisis tersebut. Pada analisis pertama, 22 kegagalan terdeteksi, 9 diantaranya menunjukkan RPN di atas 27. Tabel 5 hanya menyajikan potensi kegagalan dengan RPN setinggi sebelum tindakan ataupun dilakukannya. Selain itu, mode kegagalan juga diklasifikasikan sebagai terkait atau tidak dengan fase NPD sehingga tim peneliti nantinya dapat mengidentifikasi kontribusi marginal dari perbaikan terkait NPD. Mode kegagalan yang diidentifikasi pada tabel sebelah kanan, dengan demikian ditambahkan analisisnya. Dari 22 kegagalan diidentifikasi, pada awalnya 9 menyajikan RPN di atas ambang batas dan 3 lagi ditambahkan karena prioritas keparahan dan kejadiannya yang tinggi. Mode kegagalan tersebut dikaitkan dengan risiko logistik, pasokan, desain, dan terkait produk dan teknologi manufakturnya. 12 mode kegagalan terpenting tersebut dianalisis oleh para peneliti dan tim NPD untuk menentukan mana yang terkait dengan fase awal proses NPD. Dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa 7 dari mereka terdeteksi di awal proses pengembangan. Next. Selanjutnya, tabel sebelah kiri, tabel 7 menyajikan tindakan pencegahan dan korektif di samping RPN yang direvisi, sedangkan gambar 4 menunjukkan analisis keaparahannya dan kejadian yang direvisi karena tidak ada mode kegagalan lebih lanjut yang diklasifikasikan sebagai prioritas tinggi. FMEA disimpulkan. Analisis hasil yang dilakukan oleh tim peneliti dan pengembangan menyimpulkan bahwa adalah kemungkinan untuk mengidentifikasi beberapa mode kegagalan yang sebelumnya tidak terdeteksi. Selain itu, hasilnya menimbulkan beberapa risiko pada tahap pengembangan awal NPD yang jika tidak akan terdeteksi hanya pada tahap prototyping atau produksi. Gambar yang sebelah kanan menyajikan analisis hasil dan gambarnya terjadi perubahan RPN sebelum dan sesudah penerapan FMEA. Hanya saja mode kegagalan terdeteksi terkait dengan proses Chroming yang tetap tidak ada terpecahkan selama masa pakai proyek FMEA karena melibatkan pengembangan pemasok dan kolaborasi Departemen Pembelian karena perusahaan mengalihdayakan proses ini. Untuk kegagalannya yang tersisa diidentifikasi, semua tindakan yang direkomendasikan terbukti memadai karena risiko turun ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu jurnal ini tuh menggunakan metode AR atau metodologi augmented reality yang melibatkan pendekatan kolaboratif antara industri dan akademik. Jadi penggunaan alat FMEA itu memungkinkan identifikasi mode kegagalan prioritas tinggi yang membantu perusahaan itu berhasil meningkatkan proses NPD dalam kontrol flus atau resiko kegagalan yang disebut RPN sebanyak 69%. Dalam studi ini, FMEA itu menyoroti mode kegagalan yang dapat diatasi pada tahap pengembangan proses NPD. Dan oleh karena itu, hasilnya itu mendukung pernyataan bahwa FMEA adalah alat yang efektif untuk mengurangi risiko mode kegagalan dan tidak hanya dalam proses manufaktur, tetapi area di mana
aplikasi FMEA diterima secara luas dan juga dalam proses NPD. Untuk rekomendasinya yaitu rekomendasi bagi perusahaan untuk mengadopsi FMEA dalam proses NPD, dan yang kedua itu mengembangkan metode dan alat manajemen risiko yang lebih sistematis dan terintegrasi dengan proses NPD. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang dipertanyakan atau ada saran dari teman-teman, dipersilahkan untuk saran di kolom chat YouTube. Terima kasih.